Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Dimas Baswara Putra Jawahari, H2419008, dan rekan saya. Saya Sari Kebrika dengan yang H2419008. Oke, di sini kita akan mempresentasikan terkait video tutorial olah data menggunakan software Lindo. Nah, sebelum kita memberi sedikit tutorial dalam penggunaan software Lindo, kita akan menjelaskan terlebih dahulu nih, apa sih itu Lindo gitu kan. Mungkin belum terlalu familiar di banyak orang. Nah, Lindo ini merupakan Linear Interactive Discrete Optimizer, di mana merupakan salah satu software komputer yang dapat digunakan untuk mencari solusi dari permasalahan program linear yang ada. Nah, dilengkapi dengan berbagai perintah yang memungkinkan pemakai menikmati kemudahan-kemudahan di dalam memperoleh informasi maupun mengolah ataupun memanipulasi data. Lindo ini juga memungkinkan perhitungan masalah pemrograman linear dengan n variabel. Nah, kegunaan Lindo ini sendiri adalah untuk memasukkan rumusan program linear dengan cepat, menyelesaikan dan menetapkan perbaikan atau pengecekan rumusan dasar pada penyelesaiannya. Oke, next. Nah, di sini ada prinsip kerja utama dari Lindo. Yang pertama itu adalah memasukkan data, menyelesaikan, dan yang terakhir adalah menaksirkan kebenaran dan kelayakan data berdasarkan penyelesaiannya. Nah, tahapan menentukan nilai optimal. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menentukan model matematika berdasarkan data real. Yang kedua adalah menentukan formulasi program untuk Lindo. Dan yang terakhir adalah membaca hasil report yang dihasilkan oleh program Lindo. Oke, selanjutnya ada syarat model Lindo. Yang pertama adalah memerlukan fungsi objektif. Di mana untuk syarat pertama ini bisa dikatakan juga dengan kata lainnya adalah tujuan. Tujuan di sini memiliki 2 jenis tujuan, yaitu maksimasi atau minimasi. Kata pertama untuk mewakili pengetikan formula pada Lindo adalah max atau min. Yang kedua adalah memerlukan variabel, di mana untuk syarat kedua ini adalah variabel, di mana variabel ini sangat penting karena Lindo tidak dapat dijalankan tanpa memasukkan variabel dalam formulanya. Yang terakhir adalah memerlukan batasan atau fungsi kendala. Nah, di sini dalam kenyataannya variabel tersebut pasti memiliki batasan. Batasan itu misalnya keterbatasan bahan, waktu, jumlah pekerja, atau biaya operasional lainnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan singkat terkait software Lindo itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam salah satu skripsi yang menjadi landasan kita untuk mengolah software Lindo itu sendiri. Oke, di sini kita mengambil salah satu contoh skripsi yang berjudul Analisis Optimasi Kombinasi Produk Jintan Hitam pada CV ABC Kabupaten Bogor. Penulisnya adalah Nadilah Kistina dari Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor tahun 2016. Kita langsung masuk ke bagian abstrak. Di sini dijelaskan sedikit terkait abstraknya, yakni penggunaan obat herbal tradisional di Indonesia semakin meningkat. Begitu pula dengan permintaan obat herbal tradisional berbahan baku jintan hitam. CV ABC sebagai salah satu produsen obat herbal tradisional berbahan baku jintan hitam perlu melakukan perencanaan produksi untuk mengalokasikan penggunaan bahan baku terhadap 12 jenis obat herbal tradisional dan untuk memastikan penggunaan bahan baku dilakukan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kombinasi produksi 12 jenis obat herbal yang diproduksi CV ABC agar bahan baku yang terbatas tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah linear programming dan diolah menggunakan program Lindo. Nah, solusi optimal dari optimasi ini akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Selanjutnya, kita akan sedikit membahas terkait latar belakang. Oke, pada latar belakang dijelaskan terkait obat-obatan herbal tradisional alami merupakan zat yang berasal dari tumbuhan dengan sedikit atau tanpa pengolahan industri yang telah digunakan untuk mengobati penyakit dalam praktek penyembuhan lokal atau regional menurut WHO tahun 2000.
Nah, di antara bermacam-macam tanaman obat, jintan hitam atau Nigella sativa muncul sebagai ramuan ajaib yang kaya akan latar belakang sejarah dan agama. CV-ABC adalah salah satu produsen obat herbal tradisional berbahan dasar jintan hitam murni dalam berbagai varian yang didasarkan pada ukuran kemasan, wujud, serta rasa sejak tahun 2004. Ketersediaan jintan hitam yang terbatas pada perusahaan dengan permintaan produk yang berbeda memiliki perbedaan kontribusi pada keuntungan pula. Oleh karena itu, perusahaan harus merencanakan produksi dengan optimal dan mengalokasi setiap faktor kendala pada tahap produksi, yakni adalah keterbatasan bahan baku, jam kerja mesin, jumlah safety stock agar profit yang diperoleh maksimal. Berarti di sini maksimasi. Perumusan masalah yang pertama adalah bagaimana kombinasi produksi obat herbal berbasis jintan hitam yang optimal, dan yang kedua adalah seberapa jauh perubahan kendala atau sumber daya dapat mengubah solusi optimal. Tujuan penelitian pun demikian, menganalisis kombinasi produksi obat herbal berbasis jintan hitam yang optimal dan menguji seberapa jauh perubahan kendala atau sumber daya yang dapat mengubah solusi optimal. Selanjutnya adalah manfaat penelitiannya adalah bagi manajemen perusahaan, bagi peneliti selanjutnya, dan bagi peneliti itu sendiri. Ruang lingkupnya adalah berfokus pada divisi produksi pada CV-ABC sebagai panduan untuk menetapkan optimasi produksi. Data yang digunakan berasal dari data perusahaan selama 1 tahun, yakni dari Januari sampai Desember tahun 2015. Tinjauan pustaka di sini ada jintan hitam, optimasi, kombinasi produk, yang selanjutnya ada linear programming. Dan untuk terkait penelitian terdahulu, sudah banyak penelitian mengenai optimalisasi kombinasi produksi yang dilakukan sebelumnya, namun terdapat perbedaan yang terletak pada komoditas yang diteliti serta variabel-variabel kendala yang ada. Selanjutnya kita masuk ke metode, di mana kerangka pemikiran penelitian ini adalah pada umumnya tujuan utama perusahaan pastinya adalah memaksimumkan keuntungan. Keadaan demikian dapat dibantu melalui penyelesaian program linear karena dapat memberikan penyelesaian optimalisasi alokasi sumber daya agar tercapai keuntungan yang maksimum. Hasil output dari pengolahan data yang memberikan kombinasi yang optimal kemudian dibanding dengan kegiatan produksi aktual dan dievaluasi untuk melihat apakah kegiatan produksi selama ini dilakukan sudah optimal atau belum. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk lokasinya sendiri adalah di CV-ABC Kabupaten Bogor, di mana CV-ABC ini dipilih sebagai tempat penelitian karena perusahaan belum memiliki perencanaan optimalisasi kombinasi produksi, di mana pengambilan data dilakukan bulan Februari 2016 hingga Mei 2016. Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah primer dan sekunder yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kemudian adalah metode pengolahan dan analisis data, di mana menggunakan 2 metode analisis, yakni analisis deskriptif dan linear programming. Analisis deskriptif sendiri bertujuan untuk menggambarkan keadaan CV-ABC, pengadaan sarana produksi, dan proses produksi pada CV-ABC, di mana pengolahan kuantitatif diperlukan untuk mengkaji data pemakaian bahan baku dan jam kerja tenaga kerja langsung yang tersedia. Nah, untuk linear programming, masalah optimalisasi untuk perencanaan dirumuskan ke dalam model linear programming dan langkah-langkah sebagai berikut, yang mungkin sebelumnya sudah dijelaskan pada teori tentang Lindo itu sendiri. Yang pertama pasti menentukan variabel keputusan, di mana jumlah variabel keputusan didasarkan pada 12 jenis produk jintan hitam yang akan dioptimalkan, yakni dari X1 sampai X12. Selanjutnya adalah menentukan fungsi tujuan, di mana perumusan fungsi tujuan dimulai dengan menentukan harga jual dan biaya produksi untuk setiap satuan kemasan. Selanjutnya dibentuk persamaan tujuan dalam model linear pada persamaan satu berikut. Yang terakhir adalah menentukan kendala, di mana kendala di sini ada 3. Yang pertama adalah ketersediaannya bahan baku, ketersediaan jam kerja mesin, dan yang terakhir adalah jumlah safety stock. Tahap awal pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel untuk mencari koefisien-koefisien, kemudian membuat model dalam persamaan dan pertidaksamaan linear, kemudian diolah secara komputerisasi dengan menggunakan program Lindo. Hasil dari olahan Lindo kemudian dilanjutkan dengan analisis deskriptif, di mana hasil pengolahan dianalisis lebih lanjut dengan analisis primal, dual, dan sensitivitas. Nah, kemudian terkait hasil pembahasan terkait pemrograman Lindo itu sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, kemudian akan saya lanjutkan untuk hasil pembahasan. Ya,
pembahasan yang pertama adalah ada poin gambaran umum mengenai CVABC. Di sini jelaskan kembali mengenai CVABC. CVABC merupakan perusahaan yang produksi obat-obatan herbal tradisional berbahan dasar jintan hitam berlokasi di Kabupaten Bogor. Kemudian ada tahun 2005 CVABC didirikan dan saat ini terdapat 3 jenis bahan baku yang digunakan CVABC, yaitu jintan hitam bubuk, jintan hitam minyak, dan madu. Nah, dari situ terdapat jumlah rata-rata jumlah produksi obat herbal kemasan per bulan. Di sini ada data aktual yang telah diperoleh dari pengambilan data, yaitu ada variabel X1 yaitu untuk jintan hitam bubuk isi 100 kapsul, X2 yaitu jintan hitam bubuk isi 120 kapsul, X3 yaitu jintan hitam bubuk isi 210 kapsul, dan X4 sampai X8 itu adalah madu jintan yang berasa-rasa, yaitu madu jintan hitam rasa jahe 310 ml, madu jintan original 120 ml, madu jintan rasa jeruk 120 ml, dan madu jintan rasa anggur 120 ml. Kemudian X9 sampai X12 itu adalah minyak jintan, yaitu isi 50 untuk X85 divariabelkan dengan X10, 150 kapsul divariabelkan dengan X11, dan 225 kapsul divariabelkan dengan X12. Dengan di sini tertampil produksi per botol per bulan. Nah, kemudian ada dijelasin juga proses produksi di CVABC. Jadi proses produksi terhadap 12 jenis produk inisial CVABC dilakukan dalam waktu 7 jam per hari selama hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat, dengan total 20 hari kerja per bulan. Terdapat 3 jenis proses produksi yang menghasilkan 12 jenis produk, yaitu proses produksi 3 jenis kemasan jintan hitam dalam kapsul, 4 jenis kemasan minyak jintan hitam dalam kapsul, dan 5 jenis madu kemasan. Nah, seperti ini. Jadi ada 3, yaitu jintan hitam bubuk, jintan hitam minyak, dan madu. Di sini untuk jintan itu pakai mesin filling dua-duanya, dan madu menggunakan mesin mesin. Ini ada untuk 5 jenis madu dan 7 jenis tentu jintan, tapi yang jintannya dibagi lagi, jintan bubuk ada 3 dan jintan minyaknya ada 4. Dan kemudian prosesnya selesai. Nah, ada jintan hitam bubuk dalam kapsul. Dijelaskan juga cara produksinya, yaitu terdapat 10 mesin filling yang bekerja selama 7 jam. Setiap mesin filling memiliki kapasitas 360 kapsul per menit. Kemudian ada mesin polishing atau pemolesan. Kemudian adalah jintan minyak dalam kapsul. Juga dijelaskan bagaimana proses produksinya, yaitu jintan minyak dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap pengisian atau filling, tahap perekatan atau sealing, dan tahap bottling. Pada tahap filling, 2 mesin filling digunakan untuk menyuntikkan ke dalam kapsul dengan kapasitas 300 kapsul per menit. Nah, tahap sealing atau perekatan, jadi kapsulnya itu di-seal supaya rapat, itu untuk menjaga kebocoran pada kapsul. Dan kemudian terdapat bottling, yaitu berisi 50 kapsul, volume produksinya 150 kapsul, serta 220 kapsul. Jadi dikemas dalam beberapa bentuk, yaitu 4 bentuk. Kemudian adalah madu jintan hitam. Madu jintan hitam ini pengolahannya berbeda dengan jintan bubuk dan jintan minyak. Lebih sangat berbeda begitu. Di sini juga dijelaskan juga. Kemudian adalah model optimasi. Nah, karena kita membahas bagaimana optimasi, maka yang paling umum digunakan adalah linear programming. Dan linear program atau bentuk linear itu mempunyai fungsi objektif atau tujuan. Dengan tujuan utama adalah kombinasi dari 12 variabel dari CVABC itu untuk memaksimalkan keuntungan. Fungsi tujuan diperoleh dengan mencari nilai koefisien dari variabel keputusan dengan menggunakan data mengenai harga produk dan harga pokok produksi persatuan. Jadi di sini kita punya harga jual, HPP atau harga pokok produksi, dan margin. Margin diperoleh dari
harga jual dikurangi HPP, dikurangi margin, seperti itu. Harga jual adalah harga yang nggak harus dibayar oleh konsumen, dan HPP adalah harga untuk mengeluarkan produknya. Margin adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan. Nah, karena itu nilai koefisien keuntungan adalah menggunakan margin dengan harga satuan per produk. Jadi di sini ada 10.074, 13.040, 26.920. Kemudian di sini akan menjadi fungsi tujuan dengan Z adalah keuntungannya. Kita maksimalkan Z seperti itu. Kemudian adalah fungsi kendala. Fungsi kendala adalah fungsi yang menjadi syarat atau yang harus dipenuhi untuk mencapai Z seperti itu. Yaitu adalah fungsi ketersediaan bahan baku, di mana ketersediaan bahan baku dibagi lagi menjadi bubuk jintan hitam. Di sini bubuk jintan hitam ada 3, yaitu X1 sampai X3, dengan perbedaannya adalah jumlah kapsulnya, yaitu 100 kapsul, 100 kapsul dan 200 kapsul. Di sini 3 jenis produk ini memiliki nilai koefisien per kapsulnya sama. Jadi yang dihitung adalah yang menjadi koefisien variabel nanti adalah nilai koefisien per botol seperti itu, karena untuk satu kapsulnya dikalikan jumlah per botol, jadi per produk akan memiliki nilai koefisien yang berbeda karena juga memberikan nilai keuntungan yang berbeda seperti ini. Seperti jika X1 keuntungannya 10.000, X2 keuntungannya 13.000, dan X3 keuntungannya 26.000. Nah, di sini juga nilai koefisiennya akan berbeda seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita mendapatkan untuk formulasi fungsi penggunaan bahan baku bubuk jintan hitam yang akan menjadi kendala. Nanti untuk dari bahan baku juga jintan hitam, di sini juga ada jumlah penggunaan per produksi. Untuk produksi 1 gramnya, dan kemudian jumlah yang dihasilkan. Nah, kemudian ini adalah nilai koefisien per botol atau gram. Karena setiap 1 juta gram minyak jintan hitam akan memberikan 1.650.000 kapsul, sehingga akan didapatkan nilai koefisiennya 0,006 seperti itu. Ini untuk minyak jintan hitam. Ini juga sama, ini tinggal dikalikan saja. Kemudian didapatkan untuk formulasi fungsi kendaraan baku minyak jintan hitam dari X4 sampai X12. Dari X4 yang diketahui di sini sampai X12. Kemudian adalah madu. Di sini juga bahan bakunya juga produk tadi menggunakan madu, dan di sini juga terdapatkan nilai koefisien. Nilai koefisien ini adalah dibagi dari kapasitas per produksi dibagi dari jumlah kemasan yang dihasilkan. Seperti itu. Jadi 600.000 dibagi 1.355 akan didapatkan nilai koefisien seperti ini. Dia akan menjadi fungsi kendala untuk bahan baku madu. Kemudian juga membutuhkan jam kerja mesin. Jam kerja mesin di sini ada 10 mesin filling bubuk jintan hitam, 1 mesin polishing, 2 mesin filling minyak jintan hitam, 2 mesin sealing, 4 mesin conveyor, dan 4 mesin cup. Nah, mesin-mesin ini adalah kendala, jadi juga harus dihitungkan untuk pekerjaannya. Jadi dari 10 mesin filling bubuk jintan hitam bekerja selama 7 jam per hari, selama 20 hari, sehingga ketersediaan jam kerja mesin filling bubuk jintan adalah 84.000 menit per bulan. Nah, kemudian di sini nilai koefisien per kapsul, jumlah kapsul per botol, dan nilai koefisien per botol. Kemudian nilai koefisien ini akan digunakan untuk kemudian menjadi fungsi kendala dari jam kerja mesin filling bubuk jintan hitam. Nilai ini didapatkan dari nilai koefisien per kapsul dikalikan jumlah kapsul per botol, karena menghitungnya adalah per produk seperti itu. Kemudian ada mesin polishing. Mesin polishing di sini produk-produk yang menggunakan polishing seperti itu. Nah, itu juga sama,
dikalikan sehingga memberikan nilai koefisien. Di sini terdapat 3 variabel dan berikut adalah fungsi penggunaan jam kerja mesin polishing. Kemudian pada mesin filling minyak atau mesin pengisian minyak. Di sini nilai koefisien per kapsulnya dikalikan jumlah kapsul per botol, didapatkan berapa produk. Untuk satu jenis produk ini berapa koefisiennya, karena variabel ini X9, X10, X11, dan X12 adalah untuk produk, bukan untuk bahan. Seperti itu. Jadi di sini adalah nilai koefisiennya. Nah, jadi ada jam kerja mesin, maksud saya. Jadi jam kerja mesin filling minyak adalah nilai koefisien yang kemudian dikalikan dengan variabel dan didapatkan fungsi kendala sebagai berikut. Kemudian dalam mesin sealing atau mesin perekatan, mesin sealing ini 2 jumlahnya yang bekerja selama 7 jam per hari selama 20 hari kerja, sehingga ketersediaan jam kerja mesin sealing adalah 16.800 per bulan. Nah, ini juga dikalikan didapatkan nilai koefisien sebagai berikut untuk jam kerja mesin sealing dan kemudian mesin bottling atau mesin pembotolan, pengemasan dalam botol seperti itu. Jadi di sini juga terdapat nilai koefisien. Nah, nilai koefisien ini akan dimasukkan, cuman terkait tidak dikalikan ya, sedikit berbeda untuk perhitungannya. Kemudian adalah mesin mixing. Nah, mesin mixing di sini mesin mixing perkaliannya dibagi gitu. Jumlah isi botol per gram dibagi juga koefisien karena menghasilkan jumlah menit per botol seperti itu. Jadi perkaliannya adalah botol per gram dibagi menit per gram menjadi menit per botol seperti itu. Di sini adalah formulasi fungsi penggunaan jam kerja mesin mixing. Berikut adalah fungsi kendalanya, yaitu kemudian dalam mesin homogenizer. Di sini juga terdapat fungsi kendalanya sebagai berikut. Di sini juga dibagi sehingga mendapatkan satuan ini adalah menit per botol seperti pada layar. Dalam mesin evaporator. Mesin evaporator memiliki koefisien 0,01. Perhitungannya adalah karena penggunaan mesin evaporator 600 kg per produksi selama 1 jam, sehingga nilai koefisien adalah 0,01 menit per gram seperti itu. Dan kemudian kita kembali mencari menit per botol satuannya untuk mesin jam kerja mesin evaporator seperti itu. Diberikan formulasi fungsi linear untuk kendalanya seperti ini. Kemudian mesin conveyor. Ini adalah jumlahnya. Jadi di sini ada nilai koefisien, yaitu dari X4 sampai X8. Ini adalah madu jintan yang rasa-rasa tadi. Kemudian adalah menjadi formulasi penggunaan jam kerjanya seperti ini. Kemudian ada mesin cup. Mesin cup ini tidak ada tabelnya, langsung diperoleh fungsi seperti ini. Kemudian fungsi kendala safety stock. Safety stock adalah jumlah yang diperlukannya perusahaan gitu, agar stoknya itu tidak sampai kehabisan gitu. Jadi perusahaan tetap bisa menjual kepada pelanggan yang potensial seperti itu dan menghindari potensial loss. Produksi safety stocknya dibatasi 10% dari produksi rata-rata produk setiap bulannya. Nah, ini adalah batas produksi per bulan dengan produksi rata-rata seperti itu. Nah, safety stock ini kemudian juga menjadi fungsi kendala. Jadi ini adalah tabel formulasinya ya. Dari semuanya ada tujuannya, maksimasi keuntungan, kemudian bahan baku, jintan hitam dan sebagainya, dan kemudian safety stock. Safety stock di sini tidak boleh minus dan harus positif karena stok tidak mungkin minus dan tidak boleh nol. Karena kalau nol
berarti bukan safety stock karena akan out of stock, kehabisan stok seperti itu. Kemudian, nah formulasi linear ini dimasukkan ke dalam aplikasi Lindo. Nah, kita akan mencoba untuk menggunakan aplikasi Lindo, bagaimana data-data dan formulasi ini akan dimasukkan seperti itu. Sudah tidak masalah bagaimana tadi ini menggunakan harga, kemudian ini menggunakan botol per menit dan sebagainya, karena sudah berbentuk angka, sudah berbentuk kuantitatif dengan variabel, jadi tidak masalah apapun satuannya, satuan koefisien maupun variabel tidak masalah seperti itu. Karena kita mencari berapa sih nilai X1, X2-nya gitu, untuk dimasukkan kemudian menjadi nilai maksimum. Kalau di atas tadi dituliskan maksimasi Z untuk beberapa rumus ini, maka di sini saya sudah buka Lindo, tidak perlu dituliskan kembali Z-nya karena itu akan mengganggu jalannya rumus seperti itu. Jadi di sini kita tinggal perlu masukkan ini saja, dan karena rumusnya maksimisasi maka kita bisa menggunakan max. Nah, sebelumnya saya sudah menuliskan rumus ini ke dalam notepad karena cukup sulit untuk menghapus satu persatu spasi seperti ini, karena jika tetap dibiarkan spasinya itu akan mengganggu kerja dari aplikasi Lindo sendiri seperti itu, akan terdapat error. Jadi sudah saya copy di notepad dan sudah saya hapus. Yang pertama adalah maksimisasi dari fungsi tujuannya. Yang ini tidak perlu ditulis lagi Z-nya. Seperti ini. Kemudian kita untuk memperoleh suatu fungsi kendala, kita mempunyai suatu kendala, yaitu untuk objektif kita mempunyai kendala untuk mencapainya, dan untuk fungsi kendalanya kita pisahkan menjadi subject to. Kemudian kita enter, di bawahnya kita memasukkan fungsi kendalanya. Tadi sudah saya kopas di sini dari bahan baku hingga mesin. Di sini dari bahan baku hingga mesin. Kemudian safety stock. Nah, cukup berbeda di sini safety stock karena safety stock adalah range between. Jadi tidak boleh negatif, lebih dari 0 dan kurang dari, seperti itu. Dan di Lindo setelah saya coba ini munculkan error. Jadi kita harus memisahkan menjadi dua rumus yang berbeda. Nah, yang pertama adalah kurang dari stoknya. Beberapa safety stoknya yang diperlukan. Kemudian karena tidak boleh negatif, maka kita harus menambahkan fungsi lagi di mana semua X1 sampai X12 tidak boleh negatif atau lebih dari 0. Kemudian kita untuk mengakhiri Lindo, maksud saya mengakhiri dari formulasinya, kita harus menambahkan kata N. Di sini berarti formulasinya sudah lengkap dan bisa dijalankan. Seperti itu. Di sini tidak perlu ditulis lagi yang menulis lagi intan hitam, menulis lagi madu. Itu adalah interpretasi data nantinya seperti itu. Tidak perlu ditulis Z seperti itu. Kemudian kita menggunakan panah ini target. Nah, di sini AR kode yang menunjukkan bahwa skalanya itu terlalu jauh, terlalu jomplang seperti itu. Tapi ini tidak akan merubah hasilnya, tidak akan mengubah hasilnya seperti itu. Bisa kita lihat. Nah, di sini kita sudah mendapatkan perhitungan linearnya ya, gitu. Nah, itu kita mengoptimalisasi gitu dengan kita melihat yang pertama adalah objective value gitu. Nah, di sini kita cross check dengan hasil skripsinya itu. Sebenarnya kombinasi produksi optimal. Yang pertama tingkat produksinya. Tingkat produksi yaitu karena ada pembatasan gitu, tingkat produksi. Kemudian di sini kita melihat perbedaan keuntungan setelah dihitung sebesar 75.355.000
Rp500, yaitu 3,67%. Kenaikannya yang awalnya 1,9 miliar sekian menjadi 2, miliar sekian. Seperti itu. Dan di sini ada perbandingan produksi aktual dan optimal CVABC. Di sini ada produksi aktual yang mendapatkan data di awal seperti itu. Di data awal kita bisa lihat datanya yang tadi di awal. Nah, ini adalah data awal. Kemudian data awal ini dibandingkan dengan hasil perhitungan Lindo. Ini adalah produksi optimal botol. Per botolnya ya, maksud saya dapat dilihat. Bisa kita cek dengan hasil Lindonya. 5198 untuk X2, X3-nya 41058, X3-nya 0,338. Bisa di cross check dengan kita punya hasil yang sama seperti itu. Untuk perhitungan dari aplikasi Lindo dan keluaran dari yang ditelah oleh penulis seperti itu. Kemudian di sini yang kedua adalah sensitivitas yang dapat dilihat dari allowance increase atau batas atas dan allowable decrease atau batas bawah. Di Lindo juga ditampilkan. Di sini ada allowable increase dan juga allowable decrease, dan ini adalah current coefficient atau koefisien sekarang. Dengan di sini kita lihat hasil infinity. Infinity sendiri menunjukkan bahwa seberapa besar pun perubahan nilai koefisien tidak akan berpengaruh pada solusi optimal. Nah, disinilah koefisien keuntungannya. Nah, untuk allowable increase-nya sendiri di sini juga ditunjukkan 79265 sekian. Dengan infinity juga ditunjukkan oleh hasilnya dari Lindo yang telah kita coba tadi. Kemudian seperti berikut. 2348 juga ditunjukkan 2348 seperti itu. Jadi hasilnya sama-sama. Kemudian evaluasi sumber daya, yaitu di mana ketika slack atau surplus yang bernilai 0 akan memiliki nilai dual price. Nilai ini merupakan jumlah penambahan nilai fungsi tujuan bila dilakukan penambahan satu tujuan ketersediaan sumber daya. Nah, di sini juga dapat dilihat dari Lindo juga evaluasi sumber daya. Di sini ada slide or surplus. Kita menggunakan 3 row teratas karena kita membedakannya hanya 3, yaitu jintan bubuk, jintan minyak, dan madu, sehingga dapat angka sebagai berikut. Sama 179 juga, kita juga memakai 179 juga. Kemudian dari penulis hasil-hasil berikut dapat diketahui juga pada analisis Lindo seperti itu. Kemudian di sini terdapat perbandingan produksi aktual dan produksi optimal. Nah, jumlah safety stock ini adalah jumlah mutlak ya, jumlah pengurangan mutlak. Jadi ketika ini 0, produksi optimalnya tidak 0. Jadi tidak secara optimal tidak diproduksi, maka safety stocknya makanya 0 seperti itu. Karena jadi produksi optimal dikurangkan dengan produksi aktual menjadi jumlah safety stock. Juga pada kasus berikut, karena ini kalau dikurangnya sangat negatif, maka safety stock tidak mungkin negatif karena harus lebih dari 0 dan bernilai positif seperti itu. Nah, implikasi manajernya adalah
pengurangan produksi pada madu jintan rasa anggur dan minyak jintan hitam 200 kapsul, bahkan perhatian produksi jintan hitam bubuk isi 100 kapsul. Dan juga apabila perusahaan ingin meningkatkan keuntungan optimalnya, perusahaan harus meningkatkan persediaan bahan baku untuk diolah. Juga sensitivitas koefisien fungsi tujuan dapat digunakan sebagai acuan perusahaan apabila perusahaan ingin melakukan perubahan harga jual dengan mengubah margin nilai terbang, mengubah solusi optimal jumlah produksi. Gitu. Jadi ada allowance increase dan allowance decrease. Kemudian adalah simpulan dan saran. Simpulannya berdasarkan hasil pembahasan mengenai optimalisasi kombinasi produk evaluasi dapat disimpulkan bahwa seperti ini ya hasilnya, bahwa dapat dituliskan seperti dituliskan pada penulis untuk mengubah beberapa lini produksinya, yaitu untuk peningkatan 9 produk herbal yaitu jintan bubuk 120 kapsul dari 47.000 botol menjadi 51.000, kemudian 210 kapsul dari 38.000 menjadi 41.000, madu jintan jahe 47.076 menjadi 524, dan untuk pengurangannya yaitu 2 produk herbal yaitu madu jintan rasa anggur dari 799 botol menjadi 457 botol, dan jintan hitam minyak isi 255 dari 256 botol menjadi 170 botol, 1255 menjadi 871. Kemudian bahkan menghentikan proses produksi herbal yaitu jintan hitam bubuk isi 100 kapsul, dan solusi ini mendapatkan keuntungan 75 juta sekian, yaitu peningkatan dari 1,9 miliar menjadi 2,054 miliar atau 3,67% per bulan ya. Untuk mesinnya sendiri secara jam kerja mesin belum digunakan secara optimal. 10 mesin produksi masih memiliki waktu menganggur yang dapat menyebabkan pemborosan. Dari saran penulis di sini, 9 jenis produk yaitu jintan hitam 120 kapsul dan 10 kapsul, madu jintan rasa jahe dan lain-lain untuk penambahan dan pengurangan produknya. Dan juga yang kedua adalah saran dari penulis adalah pemakaian bahan baku secara optimal berpotensi meningkatkan keuntungan bagi perusahaan apabila perusahaan menambah ketersediaan ketiga jenis bahan baku yang digunakan. Perusahaan perlu mengadakan kerjasama atau kemitraan terhadap penyedia bahan baku untuk menghindari ketidakpastian. Seperti itu. Kemudian saran untuk penilaian selanjutnya memperhitungkan faktor lain yang belum ada pada penelitian ini selain keuntungan, karena dapat berbagai faktor lain mengarah perusahaan dalam pengambilan keputusan. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman dalam penggunaan metode menggunakan software Lindo. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.